Kabupaten Belu memiliki posisi yang sangat strategis karena letaknya berbatasan langsung dengan negara tetangga, Timor Leste. Daerah dengan ibu kota kabupatennya di Atambua ini termasuk daerah tertinggal. Salah satu sebabnya karena ketimpangan pembangunan antar wilayah. Padahal, Kabupaten Belu memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan. Nah, saat ini saya berada di border perbatasan antara Kabupaten Belu dan Timor Leste. Pintu gerbang perbatasan yang juga merupakan jalur lintas batas ini dibuka setiap hari sejak dari jam 8 pagi hingga 16 atau pukul 4 sore. Halo pemirsa, balik lagi bersama saya Ajeng Anjani dalam acara Prukap Mantap. Nah, perjalanan saya kali ini bisa dibilang sangat spesial. Kenapa? Karena sekarang saya berada di perbatasan antara Timor Leste dan Indonesia. Nah, yang paling penting bukan karena saya mau ke Timor Leste-nya, tapi saya akan mengunjungi satu daerah yaitu Belu, Nusa Tenggara Timur. Untuk apa? Untuk melihat beberapa produk-produk unggulan kabupaten. Seperti apa sih? Ikutin saya terus yuk! Melalui pintu gerbang perbatasan ini, biasanya warga kedua negara saling berinteraksi. Dan kedatangan saya di sini disambut ramah oleh bapak-bapak petugas TNI yang menjaga perbatasan. Kabupaten Belu memiliki banyak sekali objek wisata, salah satunya adalah Pantai Pasir Putih. Pantai ini sangat indah dan merupakan objek wisata yang sangat menarik, yang oleh pemerintah daerah Kabupaten Belu dijadikan sebagai kawasan wisata bahari terpadu Pantai Utara dan Pantai Selatan. Memasuki kawasan Pasir Putih ini, kita disuguhi oleh hamparan pasir dan pantai yang memanjang. Di hari libur, Pantai Pasir Putih ini biasa digunakan sebagai area bermain dan berjemur bagi para pengunjung. Pantai Pasir Putih ini letaknya tak jauh dari pintu gerbang perbatasan Republik Indonesia dan Timor Leste. Pada jam-jam tertentu, kita dapat menyaksikan lalu lalang perahu-perahu nelayan tradisional milik nelayan setempat yang sedang mencari ikan. Nah, kiranya saya cukup singgah di sini. Kini saya akan melanjutkan perjalanan untuk mengupas produk unggulan Kabupaten Belu ini. Produk apa itu? Jangan kemana-mana, karena setelah yang satu ini akan saya jelaskan selengkapnya. Kabupaten Belu yang terdiri dari 12 kecamatan, 69 desa, dan 12 kelurahan ini dihuni oleh sekitar 216.203 jiwa. Potensi utama perekonomian Kabupaten Belu dari sektor pertanian yaitu padi dan jagung. Sedang dari sektor peternakan adalah sapi dan babi. Di samping juga sektor lainnya seperti perikanan, kehutanan, dan pertambangan. Pemerintah Kabupaten Belu bekerja sama dengan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal menetapkan produk unggulan kabupaten yaitu padi, jagung, dan sapi. Program unggulan kabupaten yang dicanangkan oleh Kementerian PDT ini mengapa mendapat respons yang sangat positif dari pemerintah Kabupaten Belu, karena ternyata program ini match dengan program unggulan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Belu. Pertanian padi di Belu terdiri dari dua jenis, yaitu padi ladang dan padi sawah. Untuk jenis padi ladang, saat ini ditanam di area seluas 721 hektar. Rata-rata produksinya 1,05 ton, yang rinciannya yaitu 760 ton gabah kering dan 494 ton beras. Sedang untuk padi sawah ditanam di area seluas 11.875 hektar dengan rata-rata produksinya 3,01 ton. Pertanian padi di kawasan pengembangan lahan basah agropolitan Betun dan Hai Kesak ini menghasilkan 18.543 ton gabah kering dan 12.052 ton beras.
Perjalanan saya ke Desa Takirin sempat bertemu dengan para petani yang sedang menanam padi dan ada pula yang sedang merawat tanaman padinya yang mulai tumbuh. Sejauh mata memandang, tampak hamparan padi yang menghijau. Untuk mendukung dan mensukseskan program-program ini, pemerintah daerah Kabupaten Belu terus berupaya melalui program yang disebut Integrated Farming. Salah satu pusat pengembangan peternakan atau yang kita kenal dengan integrated farming seperti yang kita lihat di belakang ini, itu memang disiapkan untuk menjadi kawasan percontohan. Kementerian PDT bekerja sama dengan pemerintah kabupaten setempat telah memberikan bantuan berupa benih padi, pupuk, dan hand tractor sebagai pendukung peningkatan produktivitas pertanian padi. Terima kasih kepada KPDT yang sudah memberikan kami bantuan berupa hand tractor, bibit, benih, dan pupuk, dan obat-obatan. Dan para petani pun merasakan manfaat bantuan dari Kementerian PDT itu, misalnya melalui pengakuannya bahwa biaya operasional petani jadi jauh lebih efisien dan hasilnya pun mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Komoditi pertanian lain yang mempunyai potensi cukup besar di Kabupaten Belu adalah jagung. Pertanian jagung yang juga merupakan salah satu produk unggulan ini biasanya dikembangkan dengan sistem tumpang sari oleh para petani di Kabupaten Belu ini. Potensi tanaman jagung di kawasan agropolitan Haikesak dan Betun memiliki luas areal 41.290 hektar. Sedangkan produktivitasnya mencapai 2,7 ton hektar. Adapun penyebaran areal potensial untuk tanaman jagung ini di Desa Bakustulama, Desa Naikasa, dan Desa Derok Faturene. Nah pemirsa, akhirnya setelah perjalanan panjang saya sampai juga di Desa Maumutin, Kecamatan Raihat. Nah, disinilah saya akan menemui ketua kelompok dan para anggota kelompoknya yang merealisasikan program dari Pemda yang disebut Integrated Farm yang menerima bantuan dari KPDT juga. Seperti apa sih? Ikuti saya terus ya. Seperti yang dicanangkan oleh Kementerian PDT, bahwa pengembangan produk unggulan kabupaten diharapkan mampu menumbuhkan perekonomian dan khususnya meningkatkan pendapatan masyarakat, maka produk jagung ini juga diolah sebagai makanan jadi. Saya tak menyia-nyiakan kesempatan untuk melihat pengolahan jagung menjadi keripik. Ibu, Iya. iya nih baru pertama kali kesini, jadi saya mau tanya-tanya nih Ibu, boleh ya? Ya, Ibu nih boleh. dari Ketua Kelompok Pengolahan Emping Jagung. Jagung ya. Nama kelompoknya apa Ibu? Kelompok anggur. Kelompok anggur. Kok nama buah Bu? Ada artinya jadi Apa, sudah Ibu? dari pertama kami sudah memberinya sepakat ya nama anggur. Ini Bu, saya selama ini kan taunya makan doang nih. Empingnya taunya cuma dimakan, terus tadi saya udah sempet ngeliat perkebunan jagungnya. Nah sekarang prosesnya tuh seperti apa sih Bu? Penasaran saya nih. Jagungnya pertama bersihkan. Kita lihat langsung aja kali ke sana. Ya, Boleh ya? Ya, boleh. Yuk. Menariknya, ketika saya berkunjung ke industri pengolahan skala rumah tangga ini adalah hampir semua dikerjakan oleh perempuan anggota kelompok Dahlia ini. Saya diajak melihat secara langsung proses produksi keripik jagung, mulai dari membersihkan jagung hingga pengemasan. Ini proses perebusan jagung. Sebelum diolah jadi emping. Sebelum diolah jadi emping. Berapa lama nih Ibu? Direbus selama 1,5 jam. Ya, ini apa Ibu?
Ini mesin untuk mol emping. Mol emping. Ya. Mol emping. Oh, yang bikin emping jadi gepeng. Ah, ya. Oh, gitu. Terus cara pengerjaannya? Setelah tadi ini rebus, setelah rebus selama 1,5 jam, kita masukkan kapur sirih untuk kasih keluar kulit arinya. Setelah kulit arinya bersih, kita cuci bersih. Cuci bersih, kita rendam selama 1 malam. 1 malam, berarti harus nunggu 1 malam dulu? Iya, malam kita rendam, pagi baru kita cuci bersih lagi, baru dikukus. Berarti nggak bisa langsung ya, harus nunggu kulit arinya dulu bersih, terlepas semua, terus direndam baru masuk ke sini ya? Unit usaha ini selaras dengan tujuan program Prukap KPDT, yaitu pengembangan usaha dari hulu hingga hilir. Dan yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah adalah dukungan sistem pemasaran agar unit usaha seperti ini dapat berkembang lebih luas lagi. Kementerian PDT bersama pemerintah Kabupaten Belu terus melakukan koordinasi dan inovasi agar program Prukap dapat berhasil menghantarkan daerah ini lepas dari ketertinggalan. Bukti nyata komitmen Kementerian PDT di bawah kepemimpinan Bapak Helmi Faisal Zaini terhadap program Prukap adalah dengan berbagai perhatian yang beliau curahkan. Untuk mendukung realisasi integrated farming di kawasan Sonis Laloran, Kementerian PDT membantu pembuatan jalan di kawasan seluas 500 hektar itu. Terima kasih banyak KPDT. Di kawasan ini, selain padi dan jagung, juga dikembangkan peternakan sapi. Pemerintah Kabupaten Belu melakukan sinergi antar berbagai lembaga dan stakeholder, selain dengan Kementerian PDT, juga dengan PT Java Comfed dan lembaga terkait lainnya. Kalau di sini ada 500 hektar, 500 hektar satu kawasan Hanya besar. Hanya untuk sapi? Bukan, itu untuk mix farming ya. Jadi ada peternakan, ada pertaniannya, ada hortikulturanya, ada pakan ternak, dan itu kita harap ada beberapa kementerian kerjasama dengan pemerintah kabupaten untuk menjadi satu kawasan contoh untuk kabupaten perbatasan. Makanya dibilang integrated farming. Bantuan yang diberikan untuk pembibitan dan penggemukan sapi di sini antara lain berupa penyediaan sarana produksi dan pakan ternak. Kepada masyarakat diberikan transfer teknologi, pendidikan, dan pelatihan. Sejauh ini, meski masih menghadapi berbagai kendala, dengan berlangsungnya program Prukap dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, masyarakat sudah merasakan manfaat dan mengalami peningkatan pendapatan. Khusus kepada Bapak Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, kami atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Belu menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Karena ternyata program unggulan kabupaten yang dicanangkan oleh Kementerian PDT ini, menurut kami, akan mempunyai daya ungkit yang besar untuk menarik keluar masyarakat kami dari lingkaran ketidakberdayaan. Kedepan, semoga daerah tertinggal ini segera dapat terentaskan dari ketertinggalannya dan sejajar dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia.